Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh jangan lupa bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 888 miliar dolar atau turun sekitar 3,04%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.900-an, Ethereum 1088, BNB 224, XRP 0,31, Cardano 0,4, Solana 33, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,062 dolar. So, per hari ini kita melihat market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya sekitaran 0, sekian persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan capitulation ongoing but markets not at the bottom yet. Jadi lagi-lagi ada klaim gitu ya dari Glassnode mengatakan bahwa oke, kita memang sudah masuk ke fase kapitulasi, tapi kita belum menyelesaikan fase kapitulasi tersebut. Alias masih ada sedikit lagi ruang kita untuk drop ke bawah sebelum menurut mereka kita akan mencapai bottom dari bear market kali ini. Lalu alasannya apa gitu? Statement ini dikeluarkan oleh Glassnode. Ada beberapa data yang disampaikan di sini. Yang pertama, statement yang disampaikan adalah for a bear market to reach an ultimate floor, the share of coin held at a loss should be transferred primarily to those who are the least sensitive to the price and with the highest conviction. Jadi yang disampaikan di sini adalah ketika kita masuk ke bear market, oke, dan ketika kita sudah menyentuh bottom bear market, itu biasanya kita sudah melihat short term holder itu udah sedikit banget guys. Alias yang dominan itu pada saat itu hanya para long term holder. Dan walaupun sekarang hal tersebut sudah start untuk terjadi, namun menurut Glassnode belum terlalu signifikan dan kita masih mempunyai ruang untuk drop lebih jauh. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari beberapa cycle sebelumnya, ketika kita masuk ke bottom bear market, kita melihat secara persentase ya, short term holder yang mengalami loss itu hanya tersisa 3,2%. Long term holder yang loss itu 35%. Alias long term holder loss dominansinya itu 91,6%. Oke, jadi yang biru ini itu adalah long term holder loss, sedangkan yang merah ini adalah short term holder loss. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini, long term holder loss itu 34%, sedangkan short term holder loss itu 4,7%. Jadi dominansinya untuk long term holder itu 87,9%. Sedangkan untuk sekarang kita masih melihat ada sekitar 16% short term holder dalam keadaan loss, long term holder 28,5%. Jadi secara dominansinya itu masih sekitar 63,7%. Alias yang pengen Glassnode katakan di sini adalah masih ada gitu ya, masih ada para short term holder yang perlu dicuci sebelum kita benar-benar masuk ke bottom bear market kali ini, dan hanya menyisakan orang-orang yang memang long term holder dan dari awal tujuannya adalah investasi jangka panjang dan mempunyai keyakinan tinggi terhadap cryptocurrency. Itu yang pengen dilihat oleh mereka. Dan itu yang menyebabkan mereka mengatakan kita memang sudah masuk ke fase kapitulasi, oke, namun kita belum benar-benar nyampe ke bottomnya. Mereka mungkin pengen ngelihat long term holder loss dominance-nya ini lebih tinggi lagi. Mungkin nyentuh-nyentuh ke angka minimal 75 atau 80% sebelum kemungkinan kita akan mendapati bottom bear market kali ini. Oke. Yang berikutnya juga adalah dari para miners gitu ya. Tentunya kita juga mengkhawatirkan kalau misalnya para miners untuk terus melakukan distribusi. Mereka kadang-kadang distribusi itu juga terpaksa guys, karena mereka harus menutup biaya operasional mereka. Sedangkan kadang-kadang ketika harga Bitcoin terus-menerus drop, mereka itu bukannya untung malah rugi gitu. Jadi mereka mungkin sebagian merasa oke, saya harus jualan dulu untuk nutup operasional saya, atau mungkin saya akan stop sama sekali miningnya dan saya akan jualan dulu Bitcoinnya. Nanti ketika sudah bisa menguntungkan lagi, baru saya akan ikutan untuk mining lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat historinya para penambang gitu ya, ketika kita masuk ke fase kapitulasi akhir, biasanya itu ditandai juga para penambang itu start untuk kapitulasi juga, alias mereka start besar-besaran menjual gitu. Oke, kalau misalnya kita lihat di cycle 2017-2018, maka kita bisa melihat hal tersebut terjadi di sini guys, di kurang lebih bulan akhir tahun 2018 ya, mungkin jatuhnya dari Oktober sampai bulan
Maret mungkin 2019 kita melihat miners secara terus-menerus melakukan distribusi. Oke. Dan di sini ada beberapa indikator yang disampaikan ya. Yang pertama PM atau pool multiple, yang ungu ini adalah difficulty rebound compression, dan yang kuning ini adalah miner capitulation. Oke. Nah, setiap kali kita melihat ada drop yang sangat tajam terjadi, itu biasanya diikuti juga oleh para penambang yang start distribusi. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, hal yang sama juga terjadi sekarang, namun yang menjadi catatan adalah ketika kita masuk ke sebuah bear market, biasanya ketika kita masuk ke bottomnya, itu miners bakalan distribusi kurang lebih 4-5 bulan sebelum kita menyelesaikan bottom bear market tersebut. Nah, kalau untuk sekarang, kita masih masuk 1-2 bulan, guys. Oke, jadi masih ada chance bahwa kita akan melihat para miners untuk start kembali distribusi lagi selama beberapa bulan ke depan, terlebih lagi apabila kita melihat Bitcoin kembali drop di bawah 17.000 sebagai low terakhir, itu mungkin akan memaksa lagi lebih banyak miners untuk menjual Bitcoinnya, dan itu akan membuat selling pressure kembali meninggi. Itu ya. Jadi itu adalah yang disampaikan di artikel ini untuk mengapa menurut si Glassnode kita masih mempunyai sedikit ruang untuk drop sebelum kita memasuki bottom bear market kali ini. Nah, berikutnya ada analis lain juga mengatakan, analis say Bitcoin range consolidation is most likely until a macro catalyst emerge. Jadi tentunya sekarang guys, dari segi keadaan ekonomi makro, dari keadaan geopolitik, semuanya masih terlihat sangat negatif ya guys. Terlebih-lebih lagi belakangan kita melihat lagi berita-berita bermunculan soal bank run di China, di mana orang-orang nggak bisa menarik uangnya sendiri dari bank karena banknya nggak ada liquidity. Oke? Dan itu tentunya menciptakan semacam chaos lagi, ketidakpastian. Belum lagi ada krisis gas di Uni Eropa. Ya, ini juga tentunya pengaruhnya dari perang Rusia dan Ukraina. Karena Rusia ini salah satu pemasok gas terbesar di dunia, guys. Jadi kalau misalnya mereka memotong distribusinya ke Eropa, maka harga gas di Eropa itu bakal ngeroket. Dan kita kehidupan sehari-hari ini pakai gas itu ya itu udah sebagai kebutuhan pokok gitu guys. Jadi walaupun harganya terus-menerus meningkat, ya kita tetap harus memakai gitu. Itu yang membuat kita melihat sekarang Eropa lagi krisis gas, harganya luar biasa tinggi, yang membuat tingkat kemiskinan di situ ya cenderung tentu meningkat gitu guys. Kenapa? Ya orang-orang sekarang harus membayar lebih untuk membeli gas. Sedangkan keadaan ekonomi juga belum terlalu stabil. Inflasi juga lagi tinggi di Eropa. Jadi sekarang itu keadaan global lagi kacau balau guys. Amerika Serikat tentunya lagi berperang dengan yang namanya inflasi. Eropa lagi berperang dengan yang namanya krisis gas. Rusia juga lagi berperang dengan Ukraina. Di Asia kita juga melihat ada China yang melihat ada bank run mulai terjadi di negara mereka karena tidak ada liquidity di banknya, yang kemungkinan juga terkait dengan kasus Evergrande kemarin. Jadi memang dari sentimen sekarang tentunya masih terlihat cukup negatif guys, cukup negatif, dan kita sebenarnya sudah merasakan hal ini dari berbulan-bulan yang lalu ya. Belum ada sepertinya hal-hal yang bisa membuat orang-orang confidence lagi untuk terus-menerus membeli aset kelas seperti saham maupun kripto. Namun tentunya sekali lagi guys, ketika kita melihat sebuah chart, itu walaupun secara gambaran besar kita akan terus-menerus kemungkinan drop, tapi di pertengahan jalan itu selalu ada yang namanya retracement terlebih dahulu, pullback gitu ya. Dan ini juga didukung dengan data DXY atau chart DXY, di mana kita melihat DXY yang terus-menerus meroket, oke, dan kita sedang menuju area major resistance yang sudah pernah kita bahas juga, nanti mungkin kita akan bahas lagi di chart, oke? Dan kita baca dulu di artikel di sini. Yang pertama tentunya adalah kemarin kita menciptakan record baru di Bitcoin, di mana kita satu bulannya itu bisa drop 30-an hampir 40% dalam satu bulan. Dan itu adalah salah satu bulan terburuk sepanjang sejarah Bitcoin di monthly chart, oke? Yang kedua tentunya adalah juga karena pressure dari US dollar yang terus-menerus menguat, yang membuat aset-aset seperti saham, kemudian seperti cryptocurrency, dan juga forex. Euro sekarang juga drop parah banget. Pound sterling juga ikutan drop. Semuanya pokoknya yang berkaitan dengan US dollar. Kan biasanya kalau kita trade forex itu euro versus USD.
Kemudian GBP atau Pound Sterling versus USD. Ya, kalau misalnya ada USD di belakangnya, ya cenderung bakalan ketarik ke bawah. Karena USD sekarang lagi menguat banget, guys. Oke, namun itu tidak mengubah opini saya bahwa sekarang DXY atau US dollar sedang menuju ke area major resistance. Dan at least dari sana kita akan melihat semacam koreksi. Walaupun mungkin bukan reversal, tapi at least akan ada semacam koreksi. Oke, jadi ya artikel di sini saya rasa tidak semuanya kita akan bahas datanya karena beberapa sudah pernah kita cek juga seperti yang di sini. Kemudian tentunya dari sentimen alias Fear and Greed Index-nya kita melihat ada sedikit recovery, namun kita belum beranjak dari yang namanya fear, guys. Alias selama berbulan-bulan kita tidak pernah melihat yang namanya neutral, itu nggak pernah. Alias sentimennya selalu antara takut atau extreme fear. Fear atau extreme fear, nggak pernah ke arah netral selama berbulan-bulan terakhir. Ini hal yang wajar karena keadaan dunia sekarang yang lagi kacau balau, guys. Oke, jadi itu adalah untuk artikel kedua. Nah, ini adalah video di China yang sedang terjadi, guys. Kita melihat orang-orang atau para nasabah di sebuah bank di China itu lagi demo besar-besaran. Kenapa? Ya wajar aja, guys. Sekarang anggapan gitu ya, kita nabung di bank A. Dengan harapan ya kita memprotek aset kita di bank tersebut. Sedangkan ketika kita mau tarik sekarang, banknya bilang nggak bisa nih, belum ada uangnya. Ya, pasti kalian juga ngamuk gitu kan. Nah, itu yang terjadi di China. Orang-orang mau narik uangnya tapi nggak ada liquidity-nya. Jadi orang-orang rame-rame semuanya ke banknya nuntut gitu. Ini uang saya dikemanain gitu kan. Saya nabung di sini dengan tujuan untuk menyimpan aset saya ke tempat yang saya kategorikan cenderung aman, tapi pada kenyataannya sekarang mau saya tarik, uang saya sendiri, hasil kerja keras saya mau ditarik sekarang nggak bisa. Jadi wajar aja sekarang mereka ngamuk. Dan ini terjadi tidak hanya di satu bank di China, guys. Ada beberapa bank China yang mulai kelihatan busuknya gitu. Alias busuknya apa? Di belakangnya itu ternyata liquidity-nya sangat kurang. Jadi ketika orang berbondong-bondong pengen narik uangnya, liquidity-nya nggak cukup, uangnya nggak cukup. Jadi ya ini juga menambah gitu ya uncertainty di market sekarang yang membuat kita melihat market agak sulit gitu untuk bergerak, kalaupun bergerak cenderung dalam keadaan yang tertekan. Oke, so itu adalah beberapa hal dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian, dan saya pengen ingatkan lagi untuk kalian yang mempunyai stablecoin yang sekarang lagi nganggur. Saran saya kalian staking saja di Bybit Global, karena di Bybit mereka menawarkan APY yang lumayan, USDC sendiri sampai 5,5%, dan kuotanya sangat terbatas, guys. Oke, kalau misalnya kuotanya sudah terisi di sini sampai 80 juta USDC, ini udah nggak bisa lagi. Yang USDT kemarin udah nggak bisa, yang 22%. Karena permintaannya banyak gitu kan. Kapan lagi kalian stablecoin staking bisa sampai 22%. USDC 5,5% itu tinggi banget, guys. Dan menariknya di sini fleksibel, alias kapanpun kalian pengen menggunakan aset kalian itu bisa. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya sewaktu-waktu kalian pengen pakai aset kalian itu nggak bisa ditarik. Karena di sini fleksibel, otomatis kapanpun kalian pengen tarik itu bisa. Oke, kalau kalian lebih prefer misalnya nggak pengen staking untuk stablecoin-nya tapi pengen staking BTC atau apapun di sini, kalian bisa cek. Mau yang fleksibel atau mau yang fix. Yang fix berarti kalian di lock. Oke, tentunya kalau yang fix biasanya APY-nya bakalan lebih tinggi, sedangkan yang fleksibel ya otomatis bakalan lebih rendah APY-nya. Karena di sini kalau fleksibel, kalian istilahnya cuma kayak nabung tapi dapat bunganya. Oke, dan saya lihat dari segi APY-nya juga termasuk oke loh, guys. USDT 2,3%, USDC 5,5%, BUSD 2,2%. Oke, jadi lumayan banget considering ini adalah flexible staking. Oke, dan juga kalian harus tahu bahwa Bybit itu salah satu exchange terbesar di dunia gitu sekarang ya. Apalagi untuk kalian yang senang trading derivatives atau trading futures. Chart di Bybit itu salah satu yang paling stabil yang pernah saya lihat. Jadi tidak ada liquid hunter-nya. Otomatis kalau kalian pengen trading juga aman di sini. Jadi kalau kalian belum punya akun Bybit, silakan kalian klik dulu link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, dan kalian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan di Bybit. Oke? So, sekarang kita masuk aja langsung ke chart, dan saya pengen menyambung dulu tadi soal US dollar, guys. Ini adalah penyebab utama kalau misalnya kalian perhatikan tidak hanya di kripto, guys. Kita melihat baik itu gold itu juga tertekan. Pokoknya kalau kalian melihat yang di belakangnya dihubungkan dengan US dollar itu rata-rata lagi drop. Ya kenapa? Wajar saja. Karena US dollar sekarang lagi meroket. Ini adalah chartnya pound sterling versus US dollar.
ini euro versus US dollar. Semuanya lagi drop parah banget. Dan menurut saya, ini kenaikan di XY, memang momentumnya sangat kuat, tapi ini sudah sedikit overextend. Oke, kita perlu at least sedikit koreksi sebelum kalau memang kita pengen melanjutkan lagi kenaikan ke atas, at least akan terjadi semacam koreksi di sekitaran area yang sudah saya highlight di sini. Oke, ini sudah memasuki area major resistance. Oke, pertama dari segi horizontal key level, kedua dari segi trend line. Oke, trend line-nya mungkin berada di kurang lebih 109 sampai 110. Yang ketiga dari segi indikatornya juga kita sudah melihat indikator RSI yang menunjukkan adanya indikasi. Pertama bearish divergence. Kalau kalian perhatikan di sini membentuk higher high, di sini lower high. Oke, kemudian yang kedua, kita juga berada di area yang sudah overbought. Yang perlu menjadi catatan kalian guys, bahwa yang kita lihat di sini adalah weekly chart. Oke, jadi kalian jangan sampai menggunakan ini untuk trading 15-minute chart, 5-minute chart, karena tidak relevan gitu. Oke, jadi ini adalah weekly chart, perlu proses, oke. Ini mungkin cenderung lebih cocok untuk orang-orang yang swing trade. Namun ini tidak mengubah fakta bahwa kita sekarang memang sudah masuk ke area major resistance di DXY. Jadi saya pribadi expect bahwa dari sekitaran area di sini akan ada terjadi semacam koreksi. Itu belum berubah, sudah pernah saya sampaikan dari beberapa video sebelumnya. Itu yang menyebabkan saya mengatakan bahwa senario yang bisa terjadi ke Bitcoin adalah antara satu atau dari dua ini saja. Yang pertama adalah kita mendapatkan kembali retest ke sekitaran area di sini. Oke, kalau kita melihat US dollar terus-menerus menguat, kita bisa jadi melihat Bitcoin untuk break di atas trend ini dan menuju ke next area major resistance yang berada di sekitaran area 25 sampai 26 ribu. Oke, di sini. Nah, tapi kalau misalnya ternyata kita akan drop dan break di bawah trend line di sini, maka at least kita akan kembali untuk nge-retest area low di sini. Oke. Dan kemungkinan besar kalau menurut saya ya nggak akan berhenti di sini. Kalau kita udah nyampe ke sekitaran area ini, menurut saya kita nggak akan berhenti persis di sini, tapi kita akan drop sedikit mungkin ke sekitaran area 16.500 sampai 16.000, dan dari sini kita akan baru mendapatkan bounce lagi. Oke, jadi salah satu dari senario ini yang menurut saya probabilitasnya paling besar untuk terjadi. Antara kita akan mendapatkan bounce lagi dari sini, oke, untuk minimal kembali nge-retest area trendline ini. Kalau kita mampu break di atas area tersebut, maka kita akan bisa menuju ke sekitaran area berikutnya di mungkin di sini. Ini adalah area utamanya untuk relief rally. Oke, tergantung lagi nanti kita bakalan ngelihat apakah akan ada perkembangan gitu ya dari segi ekonomi Amerika Serikat, data CPI-nya seperti apa, data-data pendapatan dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seperti apa, karena itu nanti akan mempengaruhi US dollar dan juga stock market. Kita perlu pantau itu semuanya. Baru nanti kita akan ambil lagi kesimpulan dan kita akan cocokkan lagi dengan chartnya. Jadi salah satu dari dua senario ini menurut saya adalah probability-nya paling tinggi, oke? Dan tentunya saya secara pribadi gitu ya, kalau saya swing trade, saya tentunya lebih harap kalau dia membuat satu lagi low dulu. Oke, karena kalau ini yang terjadi, maka secara RR gitu ya, atau risk and reward ratio, maka saya akan mendapatkan potensial reward yang lebih tinggi, sedangkan resikonya mungkin saya bisa protect di sekitaran sini. Ya, kalau kita hitung-hitung ya, mungkin ini bisa sekitaran 4 atau 5 banding 1 secara risk and reward ratio. Oke, jadi bagi saya tidak ada masalah, kalaupun saya mendapatkan 1-2 kali loss di sekitaran area di sini karena mencoba untuk buy, saya tetap akan mencari peluang untuk buy karena menurut saya US dollar sekarang udah dalam keadaan yang overextend. Oke. Nah, kalau kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, maka kita bisa melihat bahwa kemarin Bitcoin sudah drop dari penan di sini. Oke, saya sampaikan ketika kita drop di sini tentunya cenderung bahwa kita akan mendapatkan koreksi lanjutan, oke. Selama kita mampu maintain di bawah area ini, maka kita cenderung bearish. Kecuali kita mampu break lagi di atas area ini, maka kita akan flip gitu ya. Tapi sebelum kita melakukan hal tersebut, kita cenderung bearish, oke, dan kita bakalan drop. Kalau target teknikal yang kemarin sebenarnya hanya berada kurang lebih di sekitaran area 20.300. Oke, tapi ternyata kita jebol lagi di bawah itu. Oke, dan sekarang kita sedang revisit ke sekitaran area trendline, lower trendline-nya. Oke, yang menjadi pertanyaan di sini, apakah nanti kita akan mendapatkan bounce? Oke. Ops. Bentar. Oke, nah ini apakah kita akan mendapatkan bounce di sini? Which is make sense ya. Harusnya kita akan mendapatkan sedikit bounce di sini. Oke, mungkin di sekitaran area di sini. Ini udah pernah saya sampaikan kemarin juga. Nah,
bounce yang terjadi nanti di sini itu akan yang menentukan gitu probability apakah kita akan kembali mendapatkan drop di bawah trend ini, oke, ataukah kita akan mendapatkan V-shape recovery dan dari sini kita akan kembali untuk nge-retest trendline-nya atau bahkan break di atas area tersebut. Oke. Nah, yang perlu saya lakukan sekarang hanya menunggu dulu. Market pengennya kemana? Kalau dia pengennya ke atas, maka saya pengen ngelihat dia membuat semacam V-shape recovery. Oke, seperti yang terjadi di sini. Kemudian saya tunggu bullish continuation pattern-nya. Dan dari sini saya mungkin akan coba untuk masuk. Tetapi kalau kenyataannya Bitcoin nggak pengen bounce dari sini dan hanya membuat corrective move, mungkin membuat bear flag lah atau apapun itu, bearish continuation, dan kita break di bawah trend ini, maka sekarang saya akan mencari peluang untuk short term short. Ketika saya dikasih bearish continuation pattern. Oke, jadi sekarang saya tidak mencoba untuk menebak-nebak habis ini bakal kemana, tapi saya tunggu market yang membuktikan ke saya pengennya kemana. Oke, jadi mudah-mudahan itu make sense buat kalian gitu ya. Dan saya rasa dari segi time frame kecil itu aja yang perlu saya sampaikan pada intinya. Oke, pada intinya kalau untuk swing trade, saya pribadi saya udah sampaikan saya lebih prefer ke arah swing trader gitu ya. Saya pribadi tetap akan, kalau untuk swing trade, mencoba untuk mencari peluang untuk buy. Tapi kalau misalnya dikasih peluang untuk short term, short tentunya saya juga bisa ambil. Tapi ini bukan untuk swing, gitu ya. Ini hanya short term saja. Tapi ketika kita sudah mencapai lagi area-area yang tadi saya sebutkan, saya kembali akan flip untuk swing long. Di sekitaran area ini menurut saya kita sudah akan gitu ya, mendapatkan semacam relief rally. Terlebih lagi US dollar yang sudah terus-menerus menguat, tapi sudah overextend. Oke, so itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.